Persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali digelar hari ini. Pengadilan memutar rekaman CCTV Cafe Olivier yang menunjukkan kedatangan Mirna dan Hani sampai kemudian Mirna tidak sadarkan diri setelah meminum kopi. Lalu apakah rekaman ini bisa mengungkap kasus ini? Kita akan membahasnya dengan ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, dan juga Ahyar Salmi, pengamat hukum dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan, kalau melihat persidangan tadi, apa sudah bisa membuka titik terang kasus ini kalau Pak Darmawan lihat sebagai ayah Mirna? Gini ya, kalau boleh saya cerita. Ini rupanya lawyer-lawyernya Jessica ini keblinger. Keblinger saya bilang dalam artian apa keblinger? Boleh jadi lawyer lah ya, namanya belain kliennya. Tapi lihat-lihat dong, yang dibelain siapa, yang mau dilawan siapa, kan gitu. Apa yang membuat Pak Darmawan begitu yakin? Iya begini, kita ini memang dari awal sudah tahu ini kasus seperti ini, kan sudah bilangin. Ya ini kenapa saya katakan 5%, 10% baru ditayangkan begitu, supaya nanti kan satu persatu reveal nih Jessica punya kebohongan-kebohongan itu. Tadi aja udah ketahuan satu kan, datangnya jam 3, bilangnya jam 4. Mau ngapain dia bohong begitu? Kemudian bag itu ditaruh di belakang, baru kopi datang. Nah nanti lihat di filmnya gitu loh. Itu makanya sepotong-sepotong saya kasih. Kok enak aja mau semuanya, kayak Yudi itu bilang, pengacaranya yang super pinter itu, semua. Misalnya gitu kan. Ntar dulu sabar ya, biar kalau dia sampai nafsu. tadi pengacara dari Jessica bersikukuh kalau CCTV yang diputar tuh nggak memperlihatkan kok kalau Jessica. Ya namanya juga 10%, ya wajar lah, nggak kelihatan, emang belum dikeluarin. Tapi ada bukti itu yang memperlihatkan. Bukan ada lagi, pasti ada. Begitu yakin gitu. ada bukti itu. Iya, jadi nggak pakai insya Allah lagi, udah ada dah, pokoknya udah begitu. Jadi nanti lawyernya ini akan melihat sendiri apa yang terjadi. Dan mungkin nggak ada suaranya lagi gitu. Kalau mau dibantah, apa yang dibantah? Saya kasih tahu ya. Ada satu hal yang mungkin tidak dipikirkan tidak terpikirkan ya oleh lawyernya atau Jessica. Kita ini melakukan scientific evidence. Berapa kali saya ngomong di TV kan? Scientific evidence. Kopi itu, kalau misalnya datang dari tukang kopi, ya, pertama saya katakan kan nggak kenal sama Mirna, 1 jam kemudian baru tahu Mirna datang sama Hani. Itu nggak penting, yang penting kopi itu kalau dituang, ya, saya kasih tahu, Vietnam es kopi itu yang diminum Mirna, kalau nggak suruh coba nanti itunya lawyernya di rumah, nah itu susu. Ada es, kasih racun dulu nih dari dalam misalnya dari dapur, cerut gitu, atau orang kasihlah begitu. Itu dituangnya sama air panas loh, ser gitu. Depan mukanya Jessica, bukan ditaruh sana, itu terbang dulu nanti dia ke sana. Depan Jessica ngapain dia terima di situ? Berarti yang mau minum dia dong, ya nggak Mbak? Nah dituang gitu, itu akan seperti melondo itu loh. Kalau orang Jawa bilang melondo itu apa ya Pak? Mendidih. Yang mendidih kayak asap begitu. Itu cyanida tuh sifatnya begitu. Gitu loh. Nah kenapa saya katakan itu setelah dari Jessica baru itu beracun? Karena dia tuang dulu semuanya beres. Tes aja nanti suruh situnya. Jadi kalau selama ini. Ntar dulu dites ya. Sudah semuanya, ditunggu dulu sebentar. Ini Jessica pinter banget nih. Sampai ilmu kimia dia tahu kalau perlu. Baru ditaruh tuh cyanida, jedet gitu. Warnanya jadi kuning, kunyit. Itu yang terjadi. Jadi berarti apa? Kan nggak mungkin dari belakang. Sesudah di tangan dia berubah jadi ada cyanidanya, diaminkan oleh Hani, baru diminum Mirna itu. Dan nanti lihat aja yang terjadi ini bukan saja kenapa jaksa sampai sekian lama, sampai kayaknya Yudi seneng deh nih, wah nggak bakal ada buktinya begitu kan, keponakannya itu. Loh 10 hari aja kita udah tahu kok itu udah pasti jadi itu barang. Ya kalau diperpanjang sama jaksa, Pak jaksa kan pinter. Dia kan mau tahu ini kasus apa namanya jangan sampai meleset gitu. Apa namanya tuh dia minta data-data yang merinci-rinci. Jadi
kita jelaskan nih yang rinci-rinci baru satu-satu juga ke jaksa. Setelah dia tahu udah kaget, gini bener Jadi ya. panjangnya proses penyidikan sampai Iya. dilimpahkan ke Iya. kejaksaan ini bukan Saya karena tidak ada bukti yang Iya, kuat. dari bego sampai saya jadi ahli kimia jadinya. Gitu. Jadi saya demi anak. Jadi kasihan lah sebetulnya keluarganya juga, saya kasihan sama ibunya juga. Anaknya seperti itu, dia nggak tahu. Dan bukti-bukti rinci termasuk saksi-saksi ini sudah siap dihadirkan ke persidangan. Oh iya, nanti ini baru satu aja udah bingung Mbak ya. Ini ada bisa 20 saksi nanti yang aneh-aneh itu dengernya juga aneh-aneh. Jadi bukannya nanti Pak Oto tuh udah keburu seneng-seneng bahwa 10% tuh nggak ada buktinya begitu kan ngomong di Kompas ya katanya. Makanya saya datang ke Kompas nih, saya jelaskan 10% Pak Oto. Nanti 90%-nya lagi saya kasih lihat. Dan saksi-saksi ini bisa menjelaskan betul apa yang terjadi di sana di Olivier. Sangat jelas, gamblang, dan betul-betul full yang dilakukan Pak Kresna Mukti itu, yang dia bilang, saya buktikan kebohongan, kebenaran atas kebohongan sendiri, gitu. Nah kita kerjasama tuh, saya sama Pak Kresna Mukti. Nah, kena loh, gitu. Oke. Kalau melihat proses persidangan sampai sejauh ini, Pak Darmawan, apa sudah bisa dilihat dalam artian bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Darmawan ini memang bukti-bukti yang kuat? Ya, dalam waktu dekat lah yang bisa. Oh iya kan akhir bulannya harus selesai kan. Kita mau tenang, kita memang udah ada buktinya. Dia orang yang bingung malah sekarang cari gimana ya gitu biasa. Nah itu memang kita seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tahu dan memang bikin sibuk mereka gitu. Seneng aja. Oke. Tadi saat melihat CCTV, Pak Darmawan juga sempat bilang kalau itu Jessica garuk-garuk bisa menandakan cyanida. Yakin itu memang betul-betul Sifatnya cyanida tanyanya Pak Ahyar tuh. Ini dari UI. Gatel itu. Dia habis megang itu rupanya, digatel, digaruk celana, begini-begini. Ya. Dia bilang dia megang tuh si Mirna, bohong amat. Itu Ani kan cerita belakangan, dia udah panik, dia mana inget orang. Dia takut tangannya kalau nempel ke body Mirna, Mirna diperiksa, nanti ada cyanidanya kan dia kena. Pinter itu anak, luar biasa, pinter. Saya kasih tahu pinter Jessica itu. Masuk Hani yang coba Tapi ada mencicipi. om di sini, ya yang belajar dari Pak Ahyar ini lebih pinter. Nah jadi akhirnya repot dia, itu aja. Termasuk Hani tadi yang juga katanya sempat mencicipi cyanida itu terasa Iya itu kebas. gini, Pak Oto itu kan di salah satu TV swasta menunjukkan surat ini dari Abdi Waluyo katanya begitu kan. Itu dari BAP maksudnya. Nih ya saya kasih tahu kalau di kepolisian itu orang ngetik itu tuh pemeriksa tuh ketik. Saya punya BAP aja 25%-nya tuh ngomongnya tuh kata-katanya ya bisa titik komanya salah dan sebagainya. Kalau orang ngomong seruput atau misalnya icip atau ngomong apa cuma nempel di lidah disangka minum. Oke. Ya kan? Bisa aja kan begitu. Jadi yang disangkakan kuasa hukum yang meminum Saya kasih itu. tahu ya, kalau Jessica minum itu hari mati sama Mirna. Oke. Wong saya ngerawatin kok. Makanya saya dapat itu surat ya. Adalah karena Bang Oto itu ngomong di TV salah satu TV swasta, nggak boleh saya sebut ya. Nah, kemudian saya kesel dong, saya datengin dokternya, dok, kamu nih bikin surat salah nggak? Saya sendiri anak saya minta nih waktu meninggal, katakan bahwa mengandung racun, kan yang ngomong Anda sendiri, mulutnya hitam begitu, sama Didit. Kenapa kamu nggak mau bikinin surat? Ya saya rumah sakit kecil Pak Edi, nanti kalau kesenggol gimana? Kan saya repot sama polisi segala. Lah tapi kenapa Anda bikinin surat buat itu, lawyernya Jessica? Nggak pernah? Yakin? Kalau gitu bikin surat. Dia bikin depan direktur utamanya itu Pak Sutrisno itu. Pak Sutrisno itu bukan yang mereksa si Didit. Pak Trisno duduknya kan yang punya rumah sakit. Jadi Pak Didit itu yang memeriksa pada saat Bukan, itu. Didit ya. Yang Kalau memeriksa. Pak Trisno yang bikin yang di BAP yang buat polisi itu dia duduknya di atas. Nggak pernah tahu. Sekarang saya tanya, Pak Ahyar ya sebagai ahli dari UI lah ya. Tahu nggak itu dokter Jessica minum apa enggak? Nggak tahu kan? Dia datang ke rumah sakit, saya bilangin, periksain. Saya yang kasih tahu kan. Dia ngicip nih katanya, coba dok diperiksa, diiniin gitu.
Oke, nah kalau kita lihat nih, babak baru persidangan ini, Pak Ahyar, memperlihatkan rekaman kamera pemantau CCTV. Bisakah ini jadi bukti yang kuat dalam mengungkap kasus ini? Setidaknya memberikan jalan terang lah kemana kasus ini akan berjalan. Iya, kalau dilihat ini kan Pak Darmawan mengatakan tadi baru 5 atau 10%. Ya. Jadi kita perlu bersabar lagi yang menunggu 95 atau 90% lagi. Setelah diungkap semua itu dia akan terang benderang nanti ya. Dalam arti terang benderang, terbukti atau tidaknya. Pasti itu. Akhirnya apakah terbukti atau tidak setelah dibuka semua. Nah ini kan baru sedikit, ibarat tuh secercah cahaya yang dilihat di situ, orang masih bisa berspekulasi, iya atau tidak. Jadi jalan spekulasi kemungkinan itu masih bisa terbuka kalau iya, melihat tidak. bukti Nah, yang ini, secuil iya. ini ya, 5-10% ini. Iya, bisa-bisa terjadi debatable. Nah nanti kalau dibuka semua, kalau menurut saya, nah itulah yang kita tunggu saatnya. Tentu pasti Pak Ahyar juga mengamati ada kendala-kendala dalam mengungkap kasus ini. Apa saja? Kita akan bahas ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Malam.